Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat yang dicurahkannya kepada kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan para pengikutnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya sampai hari kiamat. Semoga kita, keluarga kita, anak keturunan kita, termasuk golongan umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan akan mendapatkan syafaat dari beliau di hari kiamat. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah sore hari ini kita diperkenankan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di tengah waktu kita menunggu saatnya berbuka puasa, kita mengisi sejenak dengan mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Selain kita membaca Al-Qur'an, juga kita mengkaji kandungan yang ada di dalam Al-Qur'an. Insya Allah sore hari ini kita akan melanjutkan mengkaji Suratul Baqarah ayat yang ke-145. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. Pada ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan kepada kita bahwa doanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, harapannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu kiblat diarahkan ke Ka'bah atau ke Masjidil Haram dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah menunggu sekian lama 16 bulan menghadap ke Baitul Maqdis, kemudian turun perintah untuk menghadap ke Ka'bah.
Masjidil Haram. Di tengah beliau sedang sholat zuhur atau riwayat yang lain adalah sholat asar. Nah, kemudian juga dijelaskan pada ayat sebelumnya bahwa sungguh orang-orang yang diberikan Alkitab, diberikan kitab, yaitu orang-orang Yahudi, diberikan Taurat dan orang-orang Nasrani diberikan Injil, itu mereka mengetahui tentang hal ini, tentang adanya perubahan arah kiblatnya umat Islam, umatnya Nabi Muhammad SAW, oh ya, itu ke Ka'bah. Itu sudah ada termaktub di dalam kitab mereka dan mereka ketahui itu. Maka di sini wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahul haqqu mir rabbih. Ya. Jadi mereka mengetahui akan hal ini. Tetapi karena memang dasar mereka itu ya, tapi tidak semua ya, kebanyakan itu adalah dengki, drengki, hasut, tidak suka terhadap Nabi Muhammad SAW, maka meskipun mereka tahu, mereka juga tetap tidak akan mengikuti. Dan ini lebih 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 berat konsekuensinya. Kalau orang itu berlaku salah dan tidak mengetahui bahwa itu salah, itu lebih berat orang yang tahu itu salah dan tetap dia lakukan. Orang yang nggak tahu ini makanan yang dimakan ini apa ini? Ya, dikira ayam, ya, atau dikira daging sapi, padahal di situ daging B2 misalkan. Dia tidak tahu dia. Itu meskipun kenyataannya adalah B2, dia tidak terkena sanksi karena dia tidak ketahui. Meskipun harusnya dia konfirmasi menanyakan, ini daging apa gitu. Tapi lebih dahsyat lagi, lebih berat lagi orang yang jelas tahu bahwa di depannya ini adalah B2, tetapi tetap juga diterjang dimakan. Nah, ini ya gambaran dari orang-orang Yahudi Nasrani, terutama adalah para ulama-ulama mereka, mereka yang tahu, mereka yang bisa membaca kitabnya, tetapi tidak menyampaikan kepada umatnya, mereka singitkan atau mereka tutup-tutupi itu. Maka yang demikian itu ya eh, berat sekali untuk diajak. Ya, berat sekali mengajak orang yang tahu tapi tidak mau. Ya, berat sekali kalau mengajak seperti itu. Maka kemudian ayat ini menguatkan lagi. Walain ataita, dan sungguh. Lamnya ini adalah lam kosam. Lam kosam ay wallahi, ya. Lain, ya. Ada lam kosam di sini, ada sumpah di sini. Sungguh demi Allah. Ini ya. Taunya lam kosam dari mana ya? Ya, kita merujuk kepada referensi kitab-kitab tafsir yang muktabar. Dan lam kosam itu ada jawabnya. Di sini ada in yang berupa in syartiyah, ya. Jadi ketika ada lam kosam dan in syartiyah atau syartiyah itu berkumpul, maka salah satu dari jawabnya itu disimpan atau dibuang. Nah, ini kaidah ini kalau orang yang saya mengikuti ada di apa di YouTube itu ya, tuduhan orang-orang yang tidak paham akan ayat-ayat Allah, akan kaidah-kaidah bahasa Arab. Ini kok begini-begini. Ya karena memang tidak tahu mereka, tidak belajar. Tidak gampang memahami bahasa Arab ya. Kaidahnya sangat luas sekali ya. Beda dengan bahasa-bahasa selain bahasa Arab. Walain dan sungguh jika ataita engkau Nabi Muhammad SAW mendatangkan, sungguh jika engkau mendatangkan alladzina kepada orang-orang utul kitabah yang diberikan kitab, ya mereka diberikan kitab, ya mendatangkan apa? Bikulli ayatin. Baknya ini bak zaidah ini. Bikulli ayatin yaitu eh, se- semua ayat-ayat, ya. Nah, baik berupa keterangan-keterangan, wahyu, mukjizat, semua yang bisa menguatkan akan kebenaran, ya, beralihnya kiblat ke Ka'bah ini, ya. Engkau datangkan berbagai macam bukti,
mukjizat, keterangan seandainya engkau sampaikan semua itu kepada mereka, ya, mata mereka tidak akan mengikuti kiblatmu. Ya dasarnya karena mereka tahu. Ya, dasarnya karena mereka tahu, justru karena tahu dan tidak mengikuti, ini lebih sulit mengajak. Sehingga kamu paparkan apa saja bukti-bukti ayat-ayat yang menguatkan atau bahkan mukjizat hebat. Seandainya semua engkau datangkan kepada mereka agar mereka mengikuti engkau, yaitu sholat menghadap ke Ka'bah, mereka tidak akan mau mengikuti. Kenapa? Karena dasarnya adalah ainat. Dasarnya adalah dengki. Kalau sudah dengki itu ya begitu. Kalau sudah dengki itu kebenarannya tidak akan diterima. Orang dengki kepada seseorang, benci kepada seseorang, maka apa yang ada dari orang itu salah semua. Jadi sampai dinyatakan seperti ini agar kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak terlalu bersedih karena memang Rasulullah SAW itu ya sangat menginginkan semua manusia itu mengikuti beliau, semua manusia itu masuk Islam, semua manusia itu selamat. Kenapa? Karena sayangnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada manusia, umat manusia. Beliau sayang, beliau cinta kepada semua umat manusia. Dan beliau yang paling tahu tentang agama ini, yang paling tahu tentang yang benar dan yang salah, mana jalan yang benar, mana jalan yang salah. Sehingga Rasulullah menginginkan semua orang itu ikut ke jalan beliau. Sehingga apabila ada satu atau dua orang atau sekelompok orang, ya atau banyak orang tidak mengikuti beliau, beliau itu ada kesedihan di situ. Maka ayat ini sebagai tasliyah kepada Nabi Muhammad SAW sudah. Seandainya engkau berikan apa saja tentang eh, ayat-ayat tentang mukjizat, keterangan-keterangan akan kebenaran mengubah ke Ka'bah itu, mereka tidak akan mengikutimu, gitu ya. Supaya Nabi tidak terlalu sedih. Wa ma anta bitabi'in qiblatahum wa ma anta dan juga demikian engkau tidak akan bitabi'in mengikuti qiblatahum kiblatnya mereka. Engkau juga tidak akan mengikuti kiblatnya mereka karena engkau ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, engkau pasti mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala yaitu menghadap ke Ka'bah dan kalau sudah ada perintah Allah demikian, maka engkau tidak akan mengikuti kiblatnya mereka juga. Ini juga menegaskan ayat ini agar orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak perlu mengharap lagi bahwa Nabi akan merubah lagi kiblat ke mereka. Kenapa? Karena mereka masih juga seperti itu. Ketika sudah beralih itu, salah satu omongan mereka itu, ya kembali lagi lah ke kami. Ya, kalau kembali ke kami, maka kita akan menjadi partner yang saling menguntungkan. Kita akan saling membantu. Ya, kita akan bersama-sama ya. Itu omongan salah satu dari omongan mereka seperti itu. Kembalilah ke kami lagi. Kembali ke Baitul Maqdis lagi orang-orang Yahudi itu. Ya, dengan adanya wama anta bitabi'in qiblatahum agar mereka juga sudah tidak usah gurur seperti itu atau berkata-kata tetapi maksudnya adalah gurur. Nah, gurur itu nipu gitu ya. Ya, tidak usah mengucapkan seperti itu karena Nabi Muhammad tidak akan mengikuti kiblatnya mereka itu Baitul Maqdis sesudah adanya perubahan kiblat ke Ka'bah ini. Jadi saling menegaskan ini supaya tegak lurus. Wama ba'duhum dan mereka dan sebagian mereka juga tidak akan bitabi'in mengikuti kiblat ba'd kiblatnya sebagian yang lain. Ya, maksudnya adalah di antara orang-orang yang diberikan Alkitab itu Yahudi dan Nasrani juga mereka sendiri juga tidak saling mengikuti kiblat mereka. Meskipun mereka sepakat, mereka itu yang diberikan kitab tadi Yahudi dan Nasrani sepakat juga supaya Nabi Muhammad mengalihkan kiblatnya dari Mekah, terus mengalihkan kemana? Wong mereka juga saling berselisih.
Kalau Yahudi kiblatnya adalah Baitul Maqdis, ya Palestina. Kalau Nasrani kiblatnya adalah ke matahari terbit. Jadi kemana begitu? Wong mereka juga tidak saling kompak begitu. Mereka bahkan perselisihannya sangat sangat dahsyat juga di antara ahlul kitab itu. Kalau Yahudi ke Nasrani sama sekali tidak percaya. Sama sekali tidak percaya. Ya. Ke Nabi Isa sama sekali tidak percaya. Tetapi orang Nasrani ke Yahudi sebagiannya diambil. Tetapi kemudian diselewengkan. Tidak percaya juga. Ya. Kepada Nabi Muhammad SAW sama sekali tidak percaya. Itu orang kebanyakan mereka. Kebanyakan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Sedangkan umat Islam itu percaya bahwa kitab yang diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam, Taurat, kitab yang diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam, kitab Injil, itu adalah benar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka adalah nabiullah, nabi Allah Subhanahu wa taala yang sangat tinggi derajatnya, yang sangat suci. Kesuciannya ya, kesucian sebagai seorang nabi, tidak lebih dari itu. Jadi kalau dikatakan maka ya umat Islam itu adalah umat yang adil, tidak tidak berat sebelah atau kemudian memicingkan mata. Kalau Yahudi sama Nasrani itu memicingkan mata, pokoknya Muhammad itu jelek, salah dan sebagainya, nggak benar itu. Tapi kalau umat Islam itu adil, bahwa mereka nabi-nabi yang benar, nabi-nabi yang suci. Tapi kesucian mereka, kebenaran mereka sebatas sebagai seorang nabi dan utusannya Allah Subhanahu wa taala. Tidak lebih dari itu. Dan kita bersaksi bahwa mereka adalah para nabi Allah, para utusan Allah. Tidak mengingkari satupun di antara para utusan Allah itu. Inilah dikatakan umat Islam adalah umat yang adil. Wala ini taba'ta ahwa'ahum. Wala ini dan ini juga lam kosam dan ay wallahi la ini taba'ta. Demi Allah sungguh jika engkau mengikuti ahwa'ahum keinginan mereka. Nah ini ya jika di sini berarti tidak gitu ya. Ini untuk menguatkan saja bahwa jalan ini yaitu tadi jalan Islam secara umum ya dan fokus di sini adalah menghadap ke Ka'bah Baitullah itu sudah perintah Allah Subhanahu wa taala ya. Apabila engkau ini ya, apabila berarti tidak engkau mengikuti keinginan mereka yang engkau beralih lagi gitu. Mim ba'di ma ja'aka minal ilmi, mim ba'di ma setelah ja'aka sampai kepada engkau Muhammad minal ilmi yaitu ilmu berupa wahyu. Jadi ilmu di sini diartikan sebagai wahyu, perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka ya ini ketinggian ilmu di sini. Ya, sampai kemudian wahyu itu disebut ya di ayat ini sebagai ilmu. Setelah datang kepada engkau wahyu yang tadi berupa perintah menghadap ke Ka'bah, kemudian engkau mengikuti keinginan mereka, beralih lagi ke mereka, dan itu pasti tidak engkau lakukan begitu. Innaka maka niscaya engkau idan. Jadinya laminal zalimin termasuk orang-orang yang zalim. Dan ini tidak akan terjadi. Ini supaya mengukuhkan kepada umat umat Islam, umatnya Nabi Muhammad SAW agar seperti ini juga gitu, agar lebih kuat lagi begitu. Jadi kalau sesuatu itu disampaikan kepada pimpinannya, itu sebenarnya juga mengarah kepada umatnya. Maka karena ketika ini diarahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sungguh jika engkau mengikuti keinginan mereka, itu merefleksikan kepada kita. Apakah kita juga ingin mengikuti keinginan-keinginan mereka yang banyak? Salah satunya ini tentang menghadap ke Baitul Maqdis ini atau ke kiblatnya mereka, atau kemudian ke secara umum. Sehingga kita mengikuti budaya-budaya mereka, mengikuti gaya-gaya mereka, sampai mengikuti agama mereka. Maka kalau demikian ya siapapun yang seperti itu umat Islam ya tentu termasuk orang-orang yang zalim. Maka ini jangan sampai ya kita itu termasuk yang demikian, termasuk orang-orang yang zalim.
Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Alladzina, orang-orang, ini tidak kemudian menerangkan kepada orang-orang zalim, tidak, ya. Ini mubtada, ini ya, memulai ini. Alladzina, orang-orang, atainahum, yang telah kami berikan kepada mereka, telah kami anugerahkan kepada mereka Alkitab, yaitu kitab Taurat dan Injil, ya'rifunahu. Mereka mengenal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mereka yang inat tadi, mereka yang durhaka tadi, yang dengki kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka yang tadi tidak mengikuti kiblatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam karena mereka dengki kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada sejatinya mereka itu mengenal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari mana mereka mengenal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Dari kitab-kitab mereka. Udah termaktub di dalam kitabnya yang asli. Ada nanti Nabi akhir zaman itu Nabi Muhammad dengan sifat-sifatnya yang demikian, demikian, demikian. Itu diketahui para ulama-ulama mereka yang bisa membaca langsung kitabnya. Yang para awamnya paling pada nggak tahu. Ya, kajian-kajian mereka itu tidak seperti kita yang bisa bisa terbuka seperti ini, dibuka per ayat seperti ini. Ya, mereka langsung aja ke kandungannya yang kemudian lama-lama nggak ya mengalami perubahan, mengalami pembaruan dan seterusnya. Ya silahkanlah itu ya. Dan itu sudah disebutkan dalam Al-Qur'an. Ya, keaslian keotentikannya itu sudah tidak sama dengan yang dulu. Nah, di dalam kitabnya itu disebutkan akan Nabi Muhammad SAW dan sifat-sifatnya itu mereka ketahui. Bahkan mereka mengetahui Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, mengenalnya itu kama ya'rifuna, sebagaimana mereka mengenal abna'ahum, anak-anak mereka sendiri. Jadi ini adalah satu tamsil, satu gambaran dari Al-Qur'an, ya. Gambaran dari Al-Qur'an bahwa mengenalnya Nabi itu seperti apa supaya lebih jelas. Ya, kalau hanya mengenal, mengenal bagaimana ini? Mengenal sebagaimana orang tua mengenali anaknya. Artinya sangat kenal. Jadi supaya jelas itu mengenalnya seperti apa gitu. Kalau orang tua terhadap anaknya pasti kenal. Ya, ibaratnya kalau ada sekumpulan anak-anak bermain, ya, anak-anak bermain, kemudian orang tuanya datang, "Mana anakmu?" "Itu anakku." Ya, meskipun dia lari-lari kayak gitu, "Itu anakku di sana, lari ke sana, lari ke sana." Pasti kenal tuh anak dia itu. Yang pakai baju itu tuh anakku. Kenapa? Ya sifat-sifatnya diketahui sama orang tuanya. Ya, meskipun itu ada ratusan anak di situ di tengah lapangan, maka ditunjukkan mana anaknya. Pasti tahu itu anak saya di situ. Di antara anak-anak yang lain pasti kita tahu kenal itu anak saya, anak kita itu, anak saya. Demikian seperti itulah orang-orang ahlul kitab itu mengetahui Nabi Muhammad SAW gamblang seperti itu. Tapi ya mereka tetap saja tidak mau mengikuti. Kenapa? Ya itu tadi ada kedengkian di situ. Ada pengetahuan yang tidak diikut, tidak dijalankan. Makanya tuntutan kepada manusia lebih lebih berat daripada tuntutan kepada hewan. Kenapa? Hewan tidak tahu dan tidak diberi perangkat untuk bisa mengetahui. Sehingga tidak ada kewajiban apapun pada hewan. Sholat gak ada, tuntutan apapun tidak ada. Tapi manusia yang diberi perangkat pengetahuan, diberikan perangkat akal, ya yang dengan akalnya dia bisa mengetahui, bisa mempelajari, maka ada tuntutan di situ. Kau tahu kok nggak melaksanakan gitu. Atau ada perangkat supaya engkau tahu tapi engkau tidak mau belajar. Itu juga sama gitu. Jadi ya mengenalnya mereka kepada Nabi Muhammad SAW sebagaimana mereka mengenali anak-anaknya. Sangat kenal. Dari mana sifat-sifatnya itu kenal. Meskipun pakai sarung gitu ya, ditutup kain gitu, ini anakku ini. Ya. Dari mana kau tahu? Ya, saya tahu anakku kok nggak tahu ya. Ini anakmu kan? Bukan, ini bukan anakku, ini anakku. Sampai seperti itu.
Meskipun demikian, bahkan ya mengenalnya orang Yahudi kepada Nabi Muhammad SAW itu dia lebih kenal daripada kepada Nabi daripada kepada anaknya sebenarnya. Kenapa? Ini sebagaimana disampaikan ya dalam salah satu riwayat ya bahwa Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab pernah menanyakan kepada Abdullah bin Salam, orang Yahudi yang masuk Islam. Ditanya kepada Abdullah bin Salam, "Wahai Abdullah bin Salam, apakah engkau mengenali Nabi Muhammad ya sebagaimana engkau mengenali anakmu?" gitu. Maka Abdullah bin Salam menjawab, "Bahkan lebih dari itu, wahai Umar. Bahkan aku lebih mengenal Nabi Muhammad sebagai nabi daripada aku mengenali anakku yang jelas aku kenal. Aku kenal anakku, tapi aku mengetahui Muhammad itu sebagai nabi itu lebih lebih besar. Aku mengetahuinya dari mana seperti itu? Karena yang membawa wahyu itu adalah Al-Amin minas sama, yaitu malaikat terpercaya dari langit kepada Al-Amin fil ard, kepada orang terpercaya di muka bumi ini. Dan itu adalah kebenaran. Dan saya yakin itu kebenaran karena yang ya semuanya itu benar begitu. Tetapi kalau anak saya ketahui wahai Umar, ya belum tentu itu juga ya anak saya atau anak siapa gitu. Ya, bisa saja seorang ibu itu berkhianat kepada suaminya. Ya, misalkan saat suaminya berdagang, orang Arab kan berdagang atau bepergian jauh sekian lamanya, pulang-pulang sudah ada anaknya misalkan, ini anakmu ya, ini anakku. Ya, tapi siapa tahu, ya tidak ada yang tahu kalau dia berkhianat. Jadi masih juga ada, jadi keyakinannya bahwa Nabi Muhammad ini adalah seorang nabi, itu lebih yakin daripada keyakinan seorang bapak kepada anaknya. Ini anakku. Artinya apa? Artinya sudah gamblang sekali gitu ya pada Nabi Muhammad. Tapi demikian tetap mereka tidak mengikuti. Wa inna fariqam minhum, sesungguhnya sekelompok minhum dari mereka ahlul kitab itu layak tumuna. Ini lamnya ini lam kosam ini. Ya, sungguh pasti mereka menutupi al-haqqa kebenaran. Mereka tutupi kebenaran itu. Mereka tidak sampaikan itu. Kenapa? Ya banyak motivasi. Di antaranya ulama-ulamanya itu tidak ingin tergeser. Ya. Kalau kemudian ikut Nabi Muhammad, ya tentu mereka akan menjadi orang kesekian lapis yang sebelumnya mereka menjadi lapisan pertama, mendapatkan fasilitas dari umatnya, ya dihormati sama umatnya. Kalau mengikuti Nabi Muhammad, maka mereka jadi lapisan kesekian dan hilang fasilitas selama ini. Juga karena Nabi Muhammad SAW bukan dari keturunan Bani Israel. Jadi ditutupi itu. Wah, berat sekali ya memang ini. Memang apa ya dengan ayat-ayat Al-Qur'an ini kita jadi tahu peta manusia di dunia ini ya. Wahum ya'lamun, sedangkan mereka itu ya'lamuna mengetahuinya. Mereka mengetahuinya, tapi mereka tutup-tutupi. Kemudian bagaimana dampaknya kepada awamnya, orang-orang yang awam di antara Bani Israel? Apakah sama dampaknya terhadap para ulama-ulamanya? Ya, kemudian ahli tafsir menyebutkan ya awam-awamnya Bani Israel juga ada dampaknya. Kenapa? Karena mereka taklid kepada ulama-ulamanya. Mereka tidak mencoba mencari dalil. Mereka tidak mencoba untuk membuka pikirannya, ya, untuk mencari yang lebih benar. Mereka ikut aja begitu, ya, sehingga dalam kesesatan terus. Akhirnya mereka juga sama-sama sesat. Tapi yang lebih dahsyat adalah para ulama-ulamanya itu. Al-haqqu min rabbik, al-haqqu kebenaran itu min rabbika dari Tuhan engkau. Fala takunanna, maka jangan sekali-sekali engkau Muhammad minal mumtarina, itu termasuk orang-orang yang ragu. Jadi kebenaran itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, ya, yang maha benar.
maka engkau Muhammad. Jadi kalau dikatakan fala takunanna minal mumtarin, ini refleksinya kepada kita, kepada umatnya. Karena Nabi Muhammad SAW sama sekali tidak termasuk orang-orang yang ragu. Nah, kalau umatnya kan belum tentu, ada yang ragu-ragu. Nah, ya, ada yang bolak-balik mondar-mandir Islam, balik lagi mondar-mandir ya ragu dia. Ya, ini kepada kita, kepada umat. Jangan termasuk orang-orang yang ragu. Nah, jangan termasuk orang-orang yang ragu ini itu lebih ablag atau lebih lebih tuntutannya lebih besar daripada jangan engkau ragu. Jadi kalimatnya itu jangan engkau ragu. Bukan jangan engkau ragu, tapi jangan engkau termasuk orang-orang yang ragu. Kalau jangan engkau ragu, bisa saja engkau tidak ragu, jangan ragu. Tapi jangan termasuk orang-orang yang ragu, pasti engkau ragu gitu. Kalau engkau ragu, apa? Kalau engkau tidak mengikuti ini, engkau ragu dan termasuk di dalam orang-orang yang ragu. Jadi eh, apa bahasa-bahasa di dalam Al-Quran ini perkataannya itu sangat-sangat dalam sekali ya, penuh dengan makna yang sangat dalam. Ada ilmu balaghah yang bisa mengungkap hal ini semua. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ya, demikian kajian kita sore hari ini ya. Semoga kita diberikan pengetahuan, diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Dan mari kita tutup sebelum kita tutup kajian kita di sore hari ini, mari kita berdoa. Semoga doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin hamdan yuafi na'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi rabbul arsyil karim. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna na'udzu bika min jahdil bala wa darki syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa'alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima Matur kasih nuwun. Ustaz.